Selanjutnya, kita akan masuk ke pengenalan percabangan. Oke, jadi pengenalan percabangan itu kondisi ya teman-teman ya. Jadi misalnya contohnya kayak gini nih, mulai masukkan bilangan, ini algoritma natural language ya. Misalkan bilangan X gitu ya. Jika, jadi percabangan ini ada jikanya teman-teman. Jadi jika bilangan X habis dibagi 2, maka lanjut ke perintah keempat. Perintah 4 apa? Tuliskan X adalah bilangan genap gitu. Jika tidak lanjut ke perintah 5. Apa perintah 5? Tuliskan X adalah bilangan ganjil gitu. Oh ini yang keempat lanjut ke perintah ke-6. Jadi langsung selesai programnya. Itu percabangan ya. Jadi ada jenis percabangan teman-teman. Percabangan itu ada percabangan satu kondisi. Kemudian ada percabangan dua kondisi. Ada percabangan bersarang teman-teman. Atau yang biasanya kalau di pemrograman disebutnya nested ya. Kemudian ada percabangan dengan switch case ya. Pertama, kondisi percabangan. Nah, ini if. Jika itu if ya, teman-teman. Bahasa Inggrisnya. Jadi ada kondisi, kemudian instruksi. Jadi misalnya ini kondisi di sini akan menghasilkan benar, maka akan dieksekusi ini. Jadi jika si kondisi ini menghasilkan benar, jadi kondisi yang di sini itu pasti outputnya benar atau salah, teman-teman. Jadi boolean masuknya. Jadi kita bisa menggunakan yang operator perbandingan tadi. Misalnya kondisi A sama dengan kondisi B. Kalau misalnya kondisi A sama dengan kondisi B bernilai true, maka akan dijalankan instruksi ini. Kalau misalnya enggak, berarti kondisi ini instruksinya enggak akan dijalankan, seperti itu. Itu percabangan satu. Ini percabangan kedua, teman-teman. Jadi ketika kondisi yang tadi bernilai false, instruksi satu kan tidak dijalankan. Else kemudian else ya, benar ya teman-teman. Else akan, jadi selain daripada benar ini, maka akan dijalankan yang salah. Jadi artinya ketika kondisi di sininya akan bernilai salah, maka instruksi satu dilewat dan akan langsung ke instruksi kedua gitu. Nah ini percabangan bersarang teman-teman. Jadi di dalam if-nya akan ada if lagi seperti itu. Misalnya yang kondisi pertama bernilai false atau salah, maka instruksi satu tidak dijalankan, langsung loncat ke yang kedua. Apakah kondisi yang kedua benar atau misalnya salah, nanti akan diloncatkan ke else yang ini gitu. Kalau misalnya benar, instruksi yang dua dijalankan, langsung diselesaikan programnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah selanjutnya switch case. Nah switch case ini dia berisi variabel nilainya. Jadi kalau misalnya si nilai daripada variabelnya misalnya value-nya 5, maka akan menjalankan instruksi yang pertama misalnya. Atau misalnya yang instruksi yang kedua value-nya bernilai 6, nilai dari variabelnya 6, maka akan dijalankan instruksi yang kedua. Kalau misalnya si variabelnya tidak bernilai dari case yang udah ada nilainya, value-nya, maka akan dijalankan instruksi default-nya, seperti itu. Oke, kita udah belajar tentang pengkondisian ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengenalan pengulangan.